Terus bagaimana Kak dengan pengajaran yang bilang kalau waktu pada saat di rumah sakit terus mengaku percaya Tuhan Yesus akan masuk surga, itu menurut Kak bagaimana pendapatnya, Betul, pandangannya? itu diselamatkan karena dia bukan tidak mau berbuat baik, tapi dia tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Orang seperti itu selamat karena imannya menyelamatkan dia. Ketika dia mengaku percaya, dia mau bertobat mengikut Yesus, tapi karena dia tidak punya waktu lagi untuk melakukannya, maka orang itu diselamatkan. Tidak punya kesempatan ya, bukan tidak punya kemampuan. Dia mampu melakukannya, tapi tidak ada kesempatan. Jadi ada kemauan dulu, kemauan, kemampuan, kesempatan. Kalau dia mau, tapi belum ada kesempatan, dia tetap selamat. Karena imannya itu menuntun dia kepada kerendahan hati yang menyelamatkan dia. Sama seperti penjahat yang di sebelah. Ini siapa sih ini? Ini buka-buka open mic lagi, udah ditutup. Lanjut. Ya, sama seperti penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Dia merendahkan dirinya, dia mau mengakui Yesus sebagai rajanya. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk melakukan apa yang dia imani mengenai Yesus. Tapi imannya itu, pengakuannya akan Yesus membawa dia kepada kerendahan hati. Dan kemudian Tuhan Yesus menjanjikan bahwa ia akan diselamatkan saat itu juga. Jadi iman Kristen itu tidak berorientasi kepada kerjanya kita, tapi berorientasi kepada hatinya kita. Karena dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita itu sudah bertobat mengikuti hati Tuhan kita, maka hati kita itu akan menimbulkan buah-buah yang besar. Buah-buah yang dikehendaki Tuhan yang tak lain adalah buah-buah roh. Jadi hati kita sudah mau melakukan tapi kita tidak punya kesempatan untuk melakukan, kita akan selamat. Karena apa? Hati itu yang penting. Hati itu yang harus diperbaiki. Bukan yang lain. Kalau hatinya sudah benar maka hidupnya pasti benar. Kalau hatinya bermasalah hidupnya pasti akan salah. Karena hikmat Amsal mengatakan bahwa dari hatilah hidup orang terpancar. Gitu. Jadi enggak kemudian orang yang enggak berbuat baik itu lalu orang percaya Yesus dia mau mati berjahat lalu dia bertobat lalu dia enggak akan selamat. Enggak. Karena pengakuannya akan Yesus itu udah menuntun dia kepada kerendahan hatinya bahwa ia bukan apa-apa tanpa Kristus. Sama seperti penjahat yang di sebelah Tuhan itu. Oh, yang di sebelah Tuhan Yesus itu penjahat kelas kakap itu. Tapi dia diselamatkan karena dia merendahkan dirinya, mengakui dan menggantungkan jiwanya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Makanya dia berseru, ingatlah akan aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Jadi hati yang seperti itu yang kita butuhkan sebagai orang berdosa ini. Agar kita bisa diselamatkan. Nah, untuk orang yang masih punya kesempatan banyak untuk berbuat baik, ketika kita sekarang mengaku kita percaya Yesus, kita mengaku beriman kepada Yesus, maka mari kita gunakan kesempatan ini untuk bertobat, keluar dari dosa-dosa kita, keluar dari masa lalu kita, memperbaiki hati kita. Karena kalau kita, misalnya saya mengaku saya beriman hari ini, saya memperbaiki hati saya dan mengarahkannya pada Yesus, maka otomatis hidup saya pasti berubah. Karena hati saya sudah dirubah. Gitu. Ya. Baik Kak, tapi jadinya orang akan seenak-enaknya aja hidup Kak kalau kayak Kak Elia jelaskan kalau pada saat Bukan. Tidak seenak-enaknya dong. Kenapa? Kenapa ada argumentasi akan seenak-enaknya hidup menunggu dia akan mati? Emang kamu tahu kapan kamu mati? Bisa aja kamu melangkah 2 detik lagi kamu udah mati. Bisa aja kamu tidur besok udah mati. Makanya saya selalu mengatakan ingatlah akan kematianmu. Agar apa? Agar setiap hari kita memperbarui diri melawan dosa-dosa kita. Untuk tetap setia pada kemauan Tuhan. Jadi setiap hari itu kita harus takut akan Tuhan dengan melakukan apa yang Dia mau.
tidak melenceng dari apa yang Tuhan mau. Bukan malah seenaknya berbuat dosa, enggak begitu. Ya udah, kita buat bebas dosa aja. Nanti aja kalau kita mau mati baru kita mengakui Yesus lagi. Enggak begitu. Kalau motivasi hatimu seperti itu, kamu pun akan ditolak. Karena apa? Kamu mempermainkan Allah. Dalam Galatia, Rasul Paulus berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kalau ada orang bilang, yaudah ayolah enak-enak dulu buat dosa, nanti aja pas kita mati kita mengaku Yesus lagi biar kita selamat. Kalau kamu berkata begitu, berarti hatimu sudah bermasalah, kamu akan mempermainkan Allah, maka orang seperti itu pun akan ditolak. Orang seperti itu akan dibuang. Kenapa? Karena hatinya sudah bermasalah. Karena hatinya sudah merancangkan hal yang buruk. Karena hatinya sudah merencanakan hal yang tidak baik di hadapan Allah. Begitu. Ya. Nah, bisa diterima. Oke. Kalau gini Pak, kalau berarti menurut kalian iman dengan perbuatan atau iman saja? Kan ya gimana? Oleh Iman dengan iman yang dibuktikan oleh perbuatan baik. Iman dan perbuatan itu tidak bisa dipisah. Perbuatan adalah wujud lahiriah dari iman yang secara spiritual. Jadi iman itu secara spiritual, perbuatan itu secara lahiriah. Jadi kita mengaku dia beriman karena kita melihat buah-buah hidupnya. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Dari buahnya lah mereka dikenal. Karena kalau dia mengaku beriman tapi tidak ada buahnya, artinya dia tidak beriman. Terus simpel itu. Bukan iman plus perbuatan. Kalau iman plus perbuatan, berarti seakan-akan ada perbuatan di luar dari iman. Gitu. Ya. Oke. Medi, ada lagi mau ditanya Medi? Medi? Halo, Medi. Halo, Medi. Medi, Rondono. Oke, kita ganti ya. YG Haji, mau tanya apa? YG Haji. YG Haji. Gak ada orangnya, kita turunkan. Oke, Yit Nadelan, mau tanya apa? On cam tapi pakai AI. Astaga. Oke, Yit Nadela mau tanya apa? Halo, Yit Nadela. Yit Nadela. Oke, kita Halo. turunkan ya. Halo. Udah lama kali kau respon, udah sempat diturunkan. Yurma, silakan. Peliliku. Ya, halo. Oke, mau tanya apa? Ini saya kadang kan orang kan sering Kristen kan, Kristen. Kenapa ini Tuhan kalian ada 3 katanya. Aku bilang Tritunggal kami 3 dalam 1. Saya nggak bisa jelaskan gimana gitu. 3 dalam 1. Saya nggak bisa jelaskan gimana. Nggak ada Tuhan kita 3. Yang bilang Tuhan kita 3 itu orang yang Tuhannya 3 sebenarnya. Karena dia nggak mampu menjangkaunya dengan logika yang telah dijelaskan dalam Alkitab. Tritunggal itu, Ibu, itu menjelaskan tentang kebagaimanaan Allah. Allah kita yang esa itu bagaimana sih? Seperti apa sih Allah kita yang satu itu? Maka dijelaskan dengan kata Tritunggal. Jadi Allah kita yang satu itu ialah Sang Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh. Firman itu adalah ide, pikiran, ilmunya Allah, yaitu ilmunya Sang Bapa. Jadi Sang Bapa, firmannya sendiri, rohnya sendiri, itulah Tritunggal. Firmannya Bapa adalah Yesus, rohnya Bapa adalah Roh Kudus. Jadi Bapa, firmannya Bapa atau pikirannya Bapa yaitu Yesus, rohnya Bapa yaitu Roh Kudus, itulah Tritunggal. Kalau Bapa ini adalah Allah dalam 1 Korintus 8 ayat 6, maka firmannya Bapa,
Pikirannya Bapa yaitu Yesus pastilah Allah. Rohnya Bapa juga pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Sama seperti saya. Kalau tubuh saya manusia, berarti pikiran atau firman saya pasti manusia. Roh saya juga roh manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak, hanya ada 1 manusia. Begitu. Ya, Oh, jadi tidak ada itu tiga. Oke. Ya. Oke, sudah ya. Iman saya silakan. Mau tanya apa iman saya? Halo, salam ya. Saya daripada saya Kristen ya, daripada Malaysia ya. Iya, Saya adalah silakan. ya. Yang ini kami di Malaysia ini kan tidak punya apolet untuk berbicara seperti begini. Tapi ini adalah Elia Myron yang jelas ya. Iya, Elia Myron. Oh ya. Saya sangat mengidolakan Elia Myron ya. Saya daripada Malaysia ya, Elia. Ya, saya tidak boleh berdiskusi seperti di Indonesia ya. Dan Myron ini adalah salah satu idola saya yang oke, tidak apa, kita teruskan. Saya ingin bertanya ya, di tempat kami itu di agama sebelah mereka akan selalu mempersalahkan Paulus jika mereka tidak dapat menjawab tentang al ke Christianity. Dan itulah makanya hari ini saya inginkan Elia Myron kan untuk dan juga Trinity, Tritunggal itu mereka dan banyak orang di Malaysia ini mereka menjadi untuk ke agama sebelah oleh karena mereka tidak memahami konsep Trinity dan juga konsep yang lain-lainnya. Ya, seperti Christianity lah, seperti begitu ya. Ya. Christianity itu maksud saya itu adalah Tritunggal. Mereka amat tidak memahami tentang Tritunggal. Bila mereka berdiskusi tentang Tritunggal, maka itu mereka akan segera boleh Pak, pertanyaannya akan lebih terus spesifik ke Pak. dua syahadat. Pak. Ya, makanya Bentar. mereka itu amat tidak jelas. Makanya mungkin Bapak boleh lebih spesifik Pak, yang mau ditanya apa, yang mau didiskusikan apa Pak, monggo. Ya, halo. Boleh dengar ya? Pertanyaannya apa Pak? Halo. Iya, pertanyaannya apa Pak? Boleh pertanyaannya langsung? Adakah suara saya tidak kedengarannya? Pertanyaan Bapak apa pertanyaan Bapak ini? Begini, kami di Malaysia ini saya daripada Iya Malaysia Bapak, gini Pak, Bapak bertanya saja Pak. Oke, Iya. di tempat saya ini mereka itu sangat tidak memahami konsep Trinity. Trinity itu maksud saya itu adalah 3 konsep Tritunggal. Dan makanya 3 konsep Tritunggal Pak. Guru-guru daripada agama daripada Pak Arben. Oke, silakan YGHJ. Bapak disuruh ditanya kemana-mana nggak ngerti kita Pak. Waktunya sangat banyak orang ini. Lagi ada Elliot. Oke, silakan YGHJ mau tanya apa? Ya, shalom, selamat malam. Iya, langsung pertanyaan aja ya. Kan kemarin kan saya sempat melihat live di TikTok seorang hamba Tuhan dan di situ dia berkata bahwa ketika orang bunuh diri itu tetap diselamatkan. Itu gimana itu? Maksudnya tetap masuk surga? Enggak lah, orang yang bun itu karena nggak percaya. Kok noise dirimu? Mute aja Pak Arben. Iya, orang yang bun itu karena nggak percaya Tuhan itu. Jadi Yudas bunuh diri. Iya, nggak beriman sama Tuhan lagi tuh, nggak percaya Allah itu. Gitu ya. Jadi kalau mengatakan bun apa itu diselamatkan itu udah salah itu, ya. Itu udah ajaran keliru. Tapi Ibu, kok noise Ibu? Coba dibagusin dulu apanya itu. Kenapa itu? Berisik. Oke Bu ya. Nah, berisik. Oke, silakan Dewan.
Oke, Dewan, monggo. Oh, ya salam Pak Erben. Oh ya, ada mau ditanya Pak? BPK aja, BPK saya. Dengar aja Pak Erben. Oke. Sekarang Yuradit, silakan Yuradit. Shalom Kak Elia, shalom Bang Erben. Ya, mau tanya apa bro, monggo. Cuman satu aja, apakah malaikat sama Roh Kudus itu sama? Boleh dibantu jelaskan, terima kasih Kak. Oke, Beda silakan dong. Ilya. Malaikat itu adalah makhluk roh ciptaan Allah, pesuruhnya Allah. Sedangkan Roh Kudus itu adalah rohnya Allah itu sendiri. Allah yang adalah roh itu merujuk kepada transcendensitinya Allah. Artinya apa? Dia yang tak terhampiri. Nah, Allah ini memiliki hidup. Maka hidupnya ini adalah rohnya itu. Makanya oleh roh Allah kita dihidupkan, dihembuskan nafasnya itu. Oleh rohnya yang kudus itu. Nah, roh Allah itu, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah sendiri, hidupnya Allah sendiri. Sedangkan malaikat adalah makhluk roh yang diciptakan oleh Allah. Jadi malaikat dengan Roh Kudus itu berbeda. Malaikat adalah ciptaan Allah, makhluk roh ciptaan Allah itu adalah malaikat, sedangkan Roh Kudus adalah rohnya Allah itu sendiri yang adalah Allah. Jadi malaikat bukanlah Allah, sedangkan Roh Kudus adalah Allah. Gitu. Ya. Kalau secara tugasnya Kak? Roh Kudus itu sebagai penolong. Penolong dalam pengertian penolong untuk membawa orang percaya dan bersaksi tentang Yesus. Kalau malaikat itu kan bukan. Malaikat itu hanya apa ya saya katakan ya, pesuruhnya Allah. Kalau Roh Kudus itu secara universal dia membantu setiap orang percaya, menghibur setiap orang percaya untuk tetap dan setia di dalam Yesus. Jadi malaikat ini pesuruhnya Allah untuk melindungi manusia, menolong manusia dalam hal tertentu. Sedangkan Roh Kudus ini adalah penolong yang lebih besar. Bukan seperti malaikat ya, tetapi dia itu penolong kita untuk tetap setia di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata, roh penolong, penghibur yang akan keluar dari Bapa setelah aku, ia akan bersaksi tentang aku, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri. Jadi perbedaan antara penolongnya malaikat dengan Roh Kudus adalah malaikat itu menolong kita untuk setia dan percaya kepada Kristus, sedangkan malaikat itu menjagai kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu bedanya. Ya? Ya oke, luar biasa Kak. Wah, makasih banyak Kak. Ya. Thank you Kak. Oke. Sudah terjawab ya Yuradit. Ada lagi pertanyaanmu? Oke. Medi, silakan Medi. Medi, silakan. Medi. Medi. Ya, udah di atas. Enggak. Ganti. Dinaikkan ke atas enggak ditunggu. Oke, sekarang Shalom. Les. Ya, silakan. Pak. Shalom Bang Elia. Ya, shalom. Ini Bang, saya ingin bertanya ini. Masalah perceraian dalam Kristen, Bang. Jadi kemarin saya dapat pertanyaan, katanya kalau di Kristen tidak boleh cerai. Lalu bagaimana jika contohnya saya punya saudara perempuan, itu diperlakukan tidak adil begitu ya Bang ya? Contohnya suaminya melakukan kekerasan gitu. Apakah dia harus bertahan atau bagaimana Bang? Begitu Bang. Iya, Pak Erben mau jawab. Pak Erben soalnya udah menikah. Oke. Silakan Pak Erben. Ya. Jadi hukum dalam perkawinan Kristen itu kan monogami. Satu laki-laki dewasa dengan satu wanita dewasa.
dewasa jasmani, dewasa rohani. Itu ya. Ingat, dewasa jasmani, dewasa rohani, lahir baru. Kalau rohani itu bertobat. Yang kedua, kesetiaan. Setia kepada pasangan sampai maut memisahkan. Itu yang kedua. Ya. Baru kesucian, no sex before married dan no sex juga setelah married kepada orang selain dia. Di situ ya. Jadi sekarang tentang perceraian, hanya maut yang dapat menceraikan. Bagaimana dengan orang yang terjadi KDART masalah ini dan itu dalam keluarga? Tetap tidak boleh cerai. Solusinya apa? Harus bertobat. Artinya yang suka kasar belajar jadi lembut, datang pada Yesus. Itu. Jadi kalau orang cerai memang gara-gara kekerasan hati, tetaplah hidup sendiri. Tidak boleh kawin lagi. Itu ya. Jadi tidak boleh kawin. Siapa yang kawin dengan orang yang diceraikan berzina di hadapan Allah. Itu ya. Jadi itu tidak sah di hadapan Allah. Perceraian berarti harus hidup sendiri. Jadi ada lagunya. Sendiri terus. Sendiri terus. Sampai mati sendiri. Kecuali kalau mati pasangannya baru boleh cari yang lain. Ya, jadi bercerai bukan berarti untuk kawin dengan yang lain. Bercerai berarti untuk hidup sendiri sama seperti lajang. Oke? Berarti hanya cuman maut yang memisahkan ya, Pak? Iya, kan udah dijelaskan tadi, hanya maut yang memisahkan. Oke? Oke ya? Baik. Di mana ayatnya? Ada di 1 Korintus 7, Matius 19. Dan juga ada di dalam Maliaki 4. Ya, nggak boleh. Dan lain-lainnya. Oke? Cukup. Darwin, silakan Darwin. Mau tanya apa Darwin? Begini, saudara-saudara seiman. Iya, mau tanya apa? Loh, kok turun? Silakan Darwin. Darwin ya, naik Darwin. Tunggu, kita naikkan dulu si Darwin. Oke, Darwin, silakan Darwin, mau tanya apa? Iya. Ini pertanyaan saya Pak Erben sama Ibu Elimiron. Nah, ada Ibu Elimiron itu, abang itu. Pak Elimiron. Jadi gini, sorry, maaf. Aku bukan bertanya tentang kehidupan dan pernikahan, aku bertanya tentang kematian. Jadi di sini orang selalu bilang kalau ada Kristen orang mati dijemput Tuhan. Jadi kalau menurut pendapat teman seiman, kalau bagi saya pribadi memang nggak setuju dibilang dijemput Tuhan. Tapi di seluruh jagat raya ini saya dengar kalau ada orang meninggal pasti omongannya dijemput Tuhan. Apa memang gimana ceritanya ini? Coba dulu. Pak Erben lanjut dulu. Asubuk juga selangkuk masahat. Oke, perhatikan ya. Jadi dipanggil Tuhan itu artinya bahwa kematiannya itu kematian di dalam Tuhan. Di situ. Jadi bukan dijemput seperti ada dayang-dayang, bawa motor, bawa mobil, ayo sini kau kubatikan. Bukan gitu artinya dijemput. Itu bahasa yang dihaluskan. Sudah dipanggil Tuhan artinya. Karena memang Tuhan kan memanggil kita masuk surga. Jadi kematian itu salah satu langkah untuk masuk surga juga. Ya? Iya benar. Tapi begini Pak Erben. Jadi ini kan jadi pertanyaan RT 6 kan gitu. Jadi Tuhanmu membunuh. Karena Tuhan tidak membunuh. Kematian itu konsekuensi logis dari dosa. Karena sejatinya kau diam dulu, jangan kau berisik kali sampingmu itu. Ya. Dengarkan, kematian itu karena konsekuensi logis dari upah dosa adalah maut. Itu. Jadi bukan Allah yang mematikan. Emang Allah itu kerjanya mematikan, kayak cabut rumput, dicabuti terus nyawanya tiap hari. Berapa juta orang mati satu hari, berarti Allah cabuti kayak rumput gitu. Enggak. Jadi Allah kan sudah mengatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka mati. Jadi kematian itu karena Allah konsisten menegakkan hukumnya. Upah dosa itu adalah maut. Itu kematian. Karena manusia pada dasarnya diciptakan untuk hidup kekal. Manusia diciptakan bukan untuk mati.
tapi untuk hidup kekal, dekat dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Tetapi semua yang dirancang Allah itu menjadi manusia tidak mampu untuk menjalaninya karena manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Paham ya, Darwin? Udah? Kalau saya paham, Pak Erben. Oke, kalau sudah paham, Dalam ucapan orang Batak, jangan lagi ada kata tapi. Kalau sudah mengerti, mengerti. Sudah benar-benar. Kalau ada kata tapi, itu namanya orang sipangalesem. Masa benar tapi lagi, betul tapi, itu udah nggak beres itu. Jangan pakai tapi lagi. Oke, ada lagi pertanyaan. Satu lagi boleh. Silakan. Tapi kok ribut kali bro dari sampingmu itu? nggak ada yang ribut di sini. Saya tambahin ya Pak Erben untuk si Darwin. Boleh Pak Erben? Iya, cepat ya. Ya, jadi kalau dijemput Tuhan itu ada bahasa idiomatik, persamaan bahasa ya Darwin. Kayak wafat, meninggal, itu bahasa-bahasa ini aja halusnya. Dia dijemput Tuhan gitu ya. Maksudnya meninggal gitu ya. Mungkin orang itu bisa jadi dia tidak percaya Tuhan atau menyembah berhala atau apa, itu cuma istilah aja. Tapi bisa jadi juga seperti kata Bang Erben tadi, dia orang percaya dijemput Tuhan, ya. Itu bahasa halusnya itu, Pak. Udah jelas, Bang Darwin? Oke, Darwin. Ini telepon siapa ya? Oke. Oke, kalau sudah selesai, oke ya. Oke, Yetna Dailan, silakan Yetna Dailan mau tanya apa?